Halo adik-adik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan melanjutkan ke pembahasan paket soal baru ya. Paket soal BRB 2. Nah, paket soal BRB 2 sudah dikirimkan di grup kalian ya adik-adik. Jadi bisa kalian baca yang paket soal BRB 2 pada bagian TIU atau tes intelijensi umum. Jadi hari ini akan kakak bahas dari nomor 31 sampai berapa ya? Mungkin sampai nomor 50 ya untuk pertemuan pertama ini yang BRB 2 ya maksudnya. Nah, oke, sambil kakak cek dulu ya. Kemarin kita sampai mana pembahasannya? Oke. Jadi kemarin kita sampai paket soal BRB 1 aja ya. Nah, kemarin paket soal BRB 1 sudah selesai kita bahas. Jadi hari ini melanjutkan paket soal BRB 2. Oke, sebelum kakak mulai pembahasannya adik-adik, seperti biasa, kalau misal videonya ceket-ceket bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p atau 480p ya. Terus jangan lupa kalian subscribe biar kalian mendapatkan notif pembahasan selanjutnya. Dan seperti biasa, video pembahasan ini bisa kalian tonton berulang kali ya. Tapi ketika sedang live cuman bisa kalian playback sama kalian pause ya. Nah, ketika sedang live seperti ini tidak bisa. Kecuali kalau live-nya udah selesai ya. Nah, baru bisa. Oke, langsung saja adik-adik. Langsung kakak bahas dari nomor 31 ya. 31 dan 32 di sini adalah bentuk soal sinonim dan antonim. Nah, sinonim dari kata pembikinan adalah pembikinan itu kan dari kata bikin ya. Membikin itu kan sama saja dengan buat atau membuat. Berarti sinonim dari pembikinan adalah pembuatan ya. Jadi sinonim dari kata pembikinan itu membuat, bikin atau membikin bisa juga. Jadi sinonimnya adalah pembuatan. Ini sudah sangat lazim ya kita dengar pembikinan. Oke, lanjut ke nomor 32. Lawan kata dari akurat. Nah, kalau akurat ini kan sudah lazim sekali ya kalian dengarnya pada bahasa sehari-hari. Nah, biar kalian tahu lawan katanya atau antonimnya, kalian harus tahu dulu sinonim atau pengertian dari akurat ini apa. Ya, akurat itu pengertiannya teliti, seksama, cermat, tepat. Ya, jadi lawannya adalah ceroboh. Ceroboh itu kan gak teliti, gak seksama, kurang cermat, dan sering salah juga ya. Jadi nomor 32 B, ceroboh. Oke, lanjut ke nomor 33. Ini masuk ke dalam padanan kata ya. Nah, umum lazim. Nah, umum lazim ini korelasi atau hubungannya apa adik-adik ya. Kalau sudah dapat korelasi atau hubungannya, bisa kalian coba untuk menjawab A, B, C, D, E ini mana yang nyambung dengan korelasi yang kalian dapatkan ya. Nah, umum lazim itu pengertiannya sama ya. Berarti itu kan sinonim. Ya, umum itu sama dengan lazim ya. Jadi korelasinya adalah sinonim. Jadi yang paling tepat adalah langsing, sinonimnya ramping ya. Kurus gemuk itu kan lawan ya, lawannya. Lapar haus itu penyebabnya. Garam asin itu garam rasanya asin. Cinta tinta,
nggak nyambung, cinta tinta. Jadi nomor 33 itu jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Baik, lanjut ke nomor 34, kulit jaket. Nah, itu korelasinya adalah jenis olahannya ya. Jenis olahan kulit itu jaket ya, bukan bahan dasar ya. Kan kulit kan jenis olahannya bermacam-macam. Salah satunya jaket. Nah, terus yang nyambung dengan korelasinya adalah yang E. Jenis olahan kayu adalah lemari. Kalau A, B, C, D kan gak nyambung ya. Misal jenis olahan karet adalah besi. Karet sama besi itu kan beda. Terus jenis olahan keju adalah parut. Salah. Keju itu kan diparut maksudnya. Jenis olahan singkong umbi ya beda. Singkong umbi itu kan tanaman yang berbeda. Jenis olahan minyak adalah kelapa. Salah juga. Minyak kelapa itu minyak kelapa adalah jenis minyak ya, bukan jenis olahan. Jadi nomor 34 jawabannya yang E. Lanjut nomor 35, kardus balok. Nah, korelasinya adalah berbentuk ya. Kardus itu berbentuk balok. Berarti korelasi yang lain apa? Yang mana adalah tumpeng. Tumpeng itu berbentuk kerucut ya. Kubus berbentuk sumur. Nah, salah ya. Dan juga ini kebalik ya. Seharusnya kan bentuknya apa namanya? Bendanya dulu, ini kan sumur. Sumur itu berbentuk tabung tanpa tutup ya. Lingkaran berbentuk jam. Salah ya. Jam itu berbentuk kalau kalian lihat benar-benar, jam itu seperti tabung dengan tinggi yang sangat kecil ya. Meja berbentuk kursi ya, itu gimana itu meja berbentuk kursi ya? Meja ya, meja berbentuk kursi itu gimana? Terus balok berbentuk kubus ini sangat nggak nyambung ya. Balok kubus itu kan beda ya. Kalau balok itu kan punya panjang, lebar, tinggi. Kalau kubus semua panjang, lebar, dan panjangnya sama ya. Jadi lambangnya S. Jadi nomor 35 jawabannya A ya. 36, matahari menyebabkan terang ya. Jadi korelasinya itu adalah menyebabkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Api menyebabkan panas ya. Terus yang A, mendidih menyebabkan air ya, nggak nyambung ya. Kalau kita balik juga air menyebabkan mendidih, salah juga. Nah, terus B, membeku menyebabkan dingin. Nah, ini kebalik ya. Seharusnya dingin menyebabkan membeku. Ini terbalik. Lampu menyebabkan teflon. Salah ini. Air menyebabkan hujan. Salah juga. Jadi nomor 36 jawabannya yang E. Oke, lanjut ke nomor 37. Oke, kita sudah masuk ke dalam bentuk soal hitung-hitungan. Oke, bisa kalian lihat dulu soalnya. Kakak minum air putih dulu ya. Oke adik-adik, kakak lanjutkan ke nomor 37 ya. Ada satu persamaan di sini. Jika A kurang 9 per B sama dengan 0, maka akar pangkat 8A dikali akar pangkat 8B per akar pangkat 16 AB adalah. Nah, jadi yang ditanyakan bagian ini ya. Clue-nya pasti di sini. Nah, jadi yang persamaan ini kita otak-atik ya. Jadi seperti ini.
Nah, A dikurang 9 per B sama dengan 0 ya. Nah, ini kan bentuknya pecahan. Jadi biar per B-nya hilang, kita kalikan dengan B ya. A kali B dapat AB dikurang 9 per B kali B, B-nya habis ya, jadinya ditulisnya 9 sama dengan 0 kali B dapat 0. Jadi AB kurang 9 sama dengan 0. Terus min 9 kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya positif 9 ya. Jadinya AB sama dengan 9. Nah, kita dapat clue di sini ya. Nah, lalu di sini baru kita kerjakan yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah akar pangkat 8A dikali akar pangkat 8B per akar pangkat 16AB. Nah, itu kita uraikan. Lihat di sini ya. Ini kan yang A-nya akar pangkat 8, yang B-nya akar pangkat 8. Karena sama-sama akar pangkat 8, ini bisa digabung. Jadinya kakak tulis AB akar pangkat 8 ya. Sama seperti eksponen. Misal A pangkat 2 dikali B pangkat 2 sama saja ditulis dengan A kali B dalam kurung pangkat 2 karena pangkatnya sama ya, seperti itu. Jadinya bentuknya seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Terus ini kan AB di sini berarti pangkat 1/8 ya kalau ditulis. Yang bawahnya juga AB pangkat 1/16 ya. Lalu karena ini sama-sama AB ya, kalau pembagian pangkatnya dikurang, jadinya AB pangkat 1/8 dikurang 1/16. Nah, kalian samakan penyebutnya. Dapat di sini AB pangkat 1/16. Menyamakan penyebutnya gimana? 1/8 1/8 kita kali dengan 2/2 biar penyebutnya sama-sama 16. Jadinya kan di sini kalau dikali 2/2 berarti 2/16. Nah, 2/16 dikurang 1/16 berapa? 1/16. Makanya di sini didapat AB pangkat 1/16. Nah, setelah kita buat ke bentuk sederhana seperti ini, baru kita substitusikan nilai AB-nya tadi ya. Jadi kan di sini AB pangkat 1/16 sama dengan AB tadi kita dapatnya berapa? 9. Jadinya di sini 9 pangkat 1/16. Nah, 9 itu kan bisa kita ubah ke bentuk 3 pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2 dalam kurung 1/16. Nah, kalau pangkat dalam kurung pangkatnya dikalikan ya. Jadinya 2 dikali 1/16 didapat 3 pangkat 2/16. Nah, pangkat 2/16 ini bisa ditulis ya 3 pangkat 1/8. Jadi 2/16 nya ini disederhanakan ya. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2, dapat 1/8. Nah, 3 pangkat 1/8 bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi 3 pangkat satunya kan di sini ya. Terus pangkat 1/8-nya di luar sini. Jadi 3 pangkat 1/8. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah akar pangkat 8 3. Jawabannya yang B berarti ya. Oke, semoga paham ya adik-adik. Kalau misal kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak. Oke, itu nomor 37. Kalau mau kalian catat, bisa kalian pause videonya atau kalian screenshot ya. Baik, kakak lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Ke pembahasan berikutnya ke nomor 38. Oke, sebelum itu ada yang mau kakak cek dulu ya. Kakak mau nyoba pen toolsnya. Apakah bisa dicoret di sini menggunakan mouse?
Oke, nggak bisa ya, nggak bisa dicoret-coret di sini. Oke, baik, kakak lanjutkan saja ya. Nomor 38. Jika akar P dikurang akar Q sama dengan 3 dan akar P plus akar Q sama dengan 5, yang ditanyakan adalah 4P kurang 4Q per 5. Oke, ini cukup mudah ya, nomor 38. Jadi nomor 38 itu kalian ingat bentuk yang ini loh. Bentuk A kuadrat min B kuadratnya. A kuadrat min B kuadrat itu kan sama saja dengan A plus B dikali A min B ya. Nah, di sini karena bentuknya PQ, kakak ganti ya. Jadi kalian reminder, kalian ingat P kuadrat. Jadi kalau bentuknya P kuadrat min Q kuadrat itu sama saja dengan P plus Q dikali P min Q ya. Nah, ada satu lagi. Ini kan kalau pangkat 2 ya. Nah, kalau pangkat 1 gimana? Jadi kalau bentuknya P min Q itu sama saja dengan akar P plus akar Q dikali akar P dikurang akar Q. Nah, kok gitu? Nah, perhatikan ya. Misal yang ini P plus Q kali P min Q. P kali P dapat P kuadrat. Positif kali negatif dapat negatif. Q kali Q dapat Q kuadrat. Nah, seperti itu kan. Terus yang ini akar P kali akar P dapat P. Positif kali negatif negatif. Akar Q kali akar Q Q ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bentuknya P min Q bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Akar P plus akar Q kali akar P min akar Q. Nah, jadi P min Q di sini. Jadi kenapa di sini kakak ubah ke dalam bentuk P min Q? Jadi kalian lihat di soal. Di soal kan di sini 4P kurang 4Q. Nah, 4-nya kan pasti dikeluarkan ya. Kalau 4-nya dikeluarkan berarti kan bentuknya menjadi 4 dikali P kurang Q. Makanya di sini kakak cari P kurang Q-nya. Nah, tadi P kurang Q sama dengan apa? Sama dengan akar P plus akar Q dikali akar P dikurang akar Q. Nah, akar P plus akar Q dan akar P min akar Q diketahui kan ya di soal. Nah, ini akar P kurang akar Q 3, akar P tambah akar Q 5. Jadi tinggal disubstitusikan. Akar P plus akar Q dapatnya berapa tadi di soal? 5 ya. Jadi 5 dikali akar P dikurang akar Q kita ganti dengan 3. Jadinya di sini 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kita dapat P kurang Q-nya sama dengan 15. Nah, baru P kurang Q-nya kita substitusikan ke yang ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan 4P kurang 4Q per 5. Nah, kata kakak tadi ini kan sama-sama 4 ya. Jadi 4-nya kakak keluarkan. Jadi 4 dikali, karena 4-nya dikeluarkan, jadinya ditulis 4 kurang Q ya. Per 5. Jadinya 4 dikali P min Q-nya. P min Q-nya kita ganti dengan yang diketahui tadi. P min Q-nya berapa? 15. Jadinya 4 kali 15 per 5. Nah, 15 bagi 5 berapa? 3. Jadinya 4 kali 3 dapat 12. Jadi nomor 38 jawabannya yang D ya, 12. Seperti itu. Nah, pembahasannya seperti ini adik-adik, bisa kalian catat ya. Baik, kakak lanjutkan lagi adik-adik.
Oh iya, bisa kalian catat dulu ya nomor 38. Oke, kita bahas ke nomor 39 ya, adik-adik. Nomor 39. Hasil dari, oke, ini soal operasi campuran ya. Ada perkalian, pengurangan, pembagian, ada pecahan, ada akar ya. Oke, ini kakak ubah dulu ke dalam bentuk PowerPoint ya, biar bisa kakak coret-coret di sini. Oke. Sebentar ya adik-adik, karena kakak lagi mencoba biar bisa dicoret-coret loh. Nah, itunya pembahasannya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, bisa di zoom gak ya? Tadi kita sampai nomor berapa ya? Tadi kita sampai nomor 38. Nah, kakak lanjutkan ke nomor 39. Nah, kakak lanjutkan ke nomor 39 di sini ya, adik-adik. Oke. Oke, sebentar ya. Sepertinya agak susah seperti ini. Oke. Tadi nomor 39 ya. Nah, nomor 39. Hasil dari 16 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 per 8 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 dikurang 1 dikali akar pangkat 3 216 dikali 1 per 2 adalah. Nah, ini cukup mudah ya. Ini cukup mudah. Tinggal kita uraikan aja bentuk yang bisa diuraikan. Jadi yang ini 16 pangkat 2 min 4 pangkat 2 per 8 pangkat 2 min 4 pangkat 2 ini bisa kita uraikan. Sama akar pangkat 3 dari 216 ini juga bisa diuraikan ya. Jadi kakak uraikan seperti ini. Nah, oke. Jadi 16 pangkat 2 min 4 pangkat 2 itu kan sama saja kayak bentuk yang tadi ini. Nah, ini P pangkat 2 min Q pangkat 2 itu kan P plus Q dikali P min Q. Nah, sama kayak yang ini 16 pangkat
2 min 4 pangkat 2 itu sama saja dengan 16 plus 4 dikali 16 dikurang 4 ya. Nah, yang bawahnya juga sama, 8 pangkat 2 min 4 pangkat 2 sama saja dengan 8 plus 4 dikali 8 dikurang 4 ya, dikurang 1 dikali. Nah, akar pangkat 3 2 1 6 ini berapa ya? Kalian cari 3 bilangan yang sama, kalau dikali itu hasilnya 216 ya. 3 bilangan yang sama kalau dikali hasilnya 216. Hasilnya berapa? Ya, maksudnya bilangannya berapa? 6 ya. Kenapa? 6 kali 6 36. 36 kali 6 216. Jadi akar pangkat 3 216 itu adalah 6 ya, dikali 1/2. Oke, sampai sini paham ya? Jadi akar pangkat 3 dari 216 itu cara mencarinya adalah kalian cari 3 bilangan yang sama. Kalau yang dikali hasilnya dapat 216, yaitu 6 kali 6 36. 36 kali 6 216 ya, seperti ini. Terus kita uraikan yang bagian ini, 16 tambah 4 terus dikali 16 kurang 4, 8 tambah 4 dikali 8 kurang 4. 16 tambah 4 dapat 20 dikali 16 kurang 4 dapat 12 per 8 tambah 4 12 dikali 8 kurang 4 dapat 4 ya, dikurang 1 kali 6 6 ya. 6 kali 1 6, 6 bagi 2 3. Nah, makanya di sini dikurang 3. Lalu yang pada bagian pecahan ini bisa kita coret ya. 12 dan 12 kita coret. Jadinya habis. Sisa 20/4. 20/4 berapa? 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadinya kakak tulis 5 di sini ya. 5 kurang 3 dapat 2. Jadi nomor 39 jawabannya yang E ya. 2. E2. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalian catat ya pembahasannya di sini adik-adik. Oke, kakak lanjutkan ke nomor 3. Oh ya, 40 ya. Nomor 40. Nah, nomor 40 di sini mencari ya, ini materinya persamaan kuadrat baru ya. Jadi jarang muncul di soal TIO di sini. Biasanya munculnya di soal TPA ya. Dan ini masih materi SMP ya di sini. Nah, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat sama dengan 0 ya. Jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10, yang ditanyakan adalah nilai B kuadratnya. Oke. Jadi ini kita bisa menggunakan penjumlahan akar dan perkalian akar ya. Penjumlahan 2 akar dan perkalian 2 akar. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalian ingat ya, ini materi sekolah juga. Kalau kedua akar dijumlahkan, itu rumusnya adalah min B per A ya. Terus kalau kedua akar dikalikan, rumusnya adalah C per A. Dapat A, B, C nya dari mana? Ya dari persamaan kuadratnya tadi ya. Nah, persamaan kuadratnya kan X kuadrat plus 2AX
plus B kuadrat. Jadi di sini A-nya sama dengan 1 ya. Ini kan koefisiennya 1. Kalau 1 kan tidak ditulis dalam aljabar. Jadi A-nya sama dengan 1, terus B-nya sama dengan 2A. B itu apa? B itu koefisien dari variabel X. Jadi B-nya sama dengan 2A. Jadi 2A ini koefisien dari X-nya ya. Terus C. C itu apa? C itu konstanta yang tidak ada variabel X-nya. Jadi C-nya sama dengan B kuadrat ya. Kakak ulang, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2A, C-nya sama dengan B kuadrat. Jadi kalau misal X1 plus X2 kan rumusnya min B per A ya. Min B per A. Min B-nya berapa? B-nya 2A. Jadinya min 2A ya. Per A. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti min 2A per 1. Min 2A bagi 1 berapa? Tetap min 2A ya. Jadi B-nya di sini kita ganti dengan 2A. A-nya yang di bawah sini kita ganti dengan 1. Didapat min 2A. Terus X1 kali X2 kan rumusnya C per A ya. C-nya kita ganti dengan B kuadrat. A-nya kita ganti dengan 1. B kuadrat dibagi 1 dapat B kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita dapat di sini. Nanti tinggal kita substitusikan aja ke yang ditanyakan. Nah, kita reminder lagi ingatan kalian. A kuadrat plus B kuadrat itu sama saja dengan A plus B kuadrat dikurang 2AB ya. Bentuk lain dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi bentuk lain dari A kuadrat plus B kuadrat adalah A plus B pangkat 2 dikurang 2AB. Jadi karena di sini bentuknya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, jadi kalau kakak ganti A dan B-nya seperti ini ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ya kita ganti A-nya dengan X1, B-nya kita ganti dengan X2. Jadinya seperti ini. X1 plus X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, yang ini kita ubah nilainya. Maksudnya kita substitusikan nilainya. X1 kuadrat plus X2 kuadrat kan diketahui di soal ya. Di soal diketahui berapa? X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 10. Berarti yang ini kita ganti dengan 10 sama dengan X1 plus X2. Tadi berapa hasilnya? Min 2A. Berarti di sini kita ganti dengan min 2A ya. Jadinya min 2A pangkat 2 dikurang 2 kali X1 X2. X1 X2 kita dapat tadi berapa? B kuadrat. Berarti di sininya X1 X2-nya kita ganti dengan B kuadrat. Jadinya min 2 kali B kuadrat. Nah, lanjut. Berarti 10 sama dengan min 2A pangkat 2 berapa? Dapatnya 4A kuadrat. Yang negatifnya hilang ya, jadi positif karena ini pangkat genap. 2 pangkat 2 4. A kuadrat. Jadinya 4A kuadrat dikurang 2 kali B kuadrat dapat 2B kuadrat ya. Nah, karena yang ditanyakan di soal apa? B kuadrat ya. Yang ditanyakan B kuadrat. Jadi min 2B kuadrat ini kakak pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 2B kuadrat sama dengan 10-nya kakak pindahkan ke ruas kanan, jadinya dikurang ya. Jadinya 2B kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 10. Karena yang ditanyakan B kuadrat, 2 yang ini kakak pindahkan ke ruas kanan, jadinya dibagi 2 ya. Jadinya 4A kuadrat min 10 per 2. Nah, 4A kuadrat dan 10 ini ya, 4A kuadrat dan min 10 ini bisa dibagi dengan 2 ya. 4 bagi 2 berapa? Dapat 2. Jadinya kakak tulis 2A kuadrat. Min 10 bagi 2 dapatnya berapa? Min 5. Jadinya B kuadrat hasilnya adalah 2A kuadrat min 5. Atau 2A kuadrat dikurang 5 ya. Jawabannya yang D ya, 2A kuadrat min 5. 40 jawabannya yang D ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Oke, kelihatan ya? Bisa kalian catat.
Astagfirullah, ternyata bisa dicoret di sini ya. Oke, bisa dicoret ya. Oke, bisa dicoret. Oke, kita lanjutkan ke nomor 41 berarti ya. 41. Nah, di sini, oke, ini soal teka-teki ya. Biasanya kan kalau tanda operasi matematika kayak bintang, segitiga, kotak, itu kan ada definisinya ya. Nah, sekarang di sini definisinya nggak ada, yang ada hasil akhirnya ya. Min 2 bintang 3. Nah, kalian cari gimana cara mendapatkan 3 dan 4, 3 dan 12 di sini. Oh ya. Di sini bukan min 2 bintang 3 sama dengan 3 ya. Nah, yang benar itu sebentar. Yang benar itu dia min 2 bintang 3 sama dengan negatif 3 ya. Min 2 bintang 3 sama dengan negatif 3. Oke, jadi kakak ulang ya. Ini yang pertama, min 2 bintang 3 itu sama dengan negatif 3, bukan positif 3 ya. Terus 2 bintang 4 sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah min 1 bintang 1. Jadi kalian cari gimana caranya biar dapat min 2 bintang 3 sama dengan negatif 3. Dan dengan cara yang sama 2 bintang 4 sama dengan 12. Nah, ini kan soal teka-teki ya. Nah, jadi seperti ini ya pembahasannya. Oke, jadi ini seharusnya min 2 bintang 3 itu min 3 ya adik-adik ya. Nah, ini seharusnya min 3, bukan positif 3 ya. Oke, jadi ini seharusnya min 2 bintang 3 sama dengan min 3. Nah, 2 bintang 4 gimana dapat 12 ya. Jadi, nah, ini kan soal teka-teki ya. Nah, kalian coba. Nah, kakak dapatnya gini. Bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua ya. Terus hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Jadi, seperti ini. Min 2 kali 3 berapa? Min 6. Min 6 tambah 3 dapat min 3 ya, seperti itu. Jadi definisinya adalah bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua. Jadi min 2 ini dia bilangan apa namanya? Bilangan pertama, 3 ini bilangan kedua ya. Jadi definisinya bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua, terus hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Nah, dengan cara yang sama apakah benar ke bentuk yang 2 bintang 4? Jadi 2 ini bilangan pertama, 4 ini bilangan kedua ya. Tadi definisinya apa? Bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua, terus hasilnya ditambah dengan bilangan kedua. Jadi 2 kali 4 dapat berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, benar kan ya? Jadi definisinya adalah bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua, terus hasilnya ditambah dengan bilangan kedua ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama tadi yang ditanyakan adalah min 1 bintang 1 ya. Berarti min 1 ini adalah bilangan pertama, 1 ini adalah bilangan kedua. Definisinya tadi apa? Bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua ditambah dengan bilangan kedua. Jadi min 1 kali 1 berapa? Min 1 kali 1 tetap min 1. Min 1 tambah 1 dapat 0 ya, jadi hasil akhirnya adalah 0 ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 0 ya, yang E. Oke, jawabannya yang E ya.
Seperti itu. Oke, bisa kalian catat ya ini. Oke, kakak hapus dulu. Nah, bisa kalian catat ya. Bisa kalian pause atau kalian screenshot. Lanjut kita ke nomor 42 ya. Ke nomor 42. Bentar. Ke nomor 42. Nah, di sini ada dua persamaan ya. Di sini W per 2X dikurang Y per 3Z sama dengan 1/6. Lalu 3W per 2Y dikurang X per Z sama dengan 1/2. Yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y-nya. Nah, ingat kalau pecahan disamakan dulu penyebutnya ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Nomor 42. Jadi cara menyamakan penyebut itu gimana? Tinggal kali silang ya. W kali 3Z terus Y kali 2X. Yang persamaan pertama ya. Terus penyebutnya dikali 2X kali 3Z. Seperti itu ya. Ini juga sama. 3W kali Z terus X kali 2Y. Penyebutnya tinggal dikali 2Y kali Z. Nah, kakak yang ke persamaan satu dulu ya. Nah, W kali 3Z berapa? Dapat 3WZ. Dikurang Y kali 2X hasilnya 2XY ya. Terus tinggal dikali penyebutnya. 2X kali 3Z berapa? Dapat 6XZ sama dengan 1/6. Nah, lalu yang persamaan 2 juga sama, kita kali silang tadi ya. 3W kali Z hasilnya 3WZ. Dikurang X kali 2Y dapat 2XY per 2Y kali Z 2YZ sama dengan 1/2. Nah, lihat di sini yang di ruas kirinya. Yang 6XZ ini dan 2YZ ini kakak pindahkan ke ruas kanan ya. Jadinya 1/6 dikali 6XZ seperti ini ya. Nah, lalu yang persamaan kedua juga sama. 2YZ-nya kakak pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 1/2 dikali 2YZ seperti ini ya. Nah, terus kalian perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2, ruas kirinya sama bentuknya. Ya, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Di sini sama-sama 3WZ dikurang 2XY. Di sini juga sama-sama 3WZ dikurang 2XY ya. Jadi ruas kirinya sama ya. Nah, karena ruas kirinya sama berarti ruas kanannya juga sama ya. Tapi sebelum itu ini kita selesaikan dulu ya. 6 sama 6 kan bisa dicoret ya. Nah, jadinya sisa XZ. Terus yang ini 2 sama 2 yang ini bisa dicoret. Sisa apa? Sisa YZ. Ya, sisa YZ. Jadinya yang ini ruas kanannya XZ, ini ruas kanannya YZ. Nah, karena ruas kirinya sama, ya sama-sama 3WZ dikurang 2XY. Sama-sama 3WZ dikurang 2XY berarti ruas kanannya juga sama. Berarti kakak tulis XZ sama dengan YZ ya. Jadi seperti ini ya ditulisnya. Karena ruas kirinya sama, otomatis ruas kanan juga sama. Terus kalian lihat di sini, ini kan ruas kirinya ada Z, ruas kanannya ada Z. Bisa kita coret ya. Nah, kita coret. Sisa apa? Di ruas kiri dan ruas kanannya. Yang ruas kiri sisa X, yang ruas kanan sisa Y. Nah, seperti itu. Berarti X sama dengan Y. Jawabannya berarti apa? Jawabannya yang C ya. X sama dengan Y. Ya, semoga paham ya. Ini cukup mudah kok. Jadi intinya disamakan dulu penyebutnya. Ya, sudah seperti ini kan. Terus penyebut yang di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. Nah, udah seperti itu. Sisanya tinggal kalian lihat di sini. Ruas kirinya sama. Kalau ruas kirinya sama, otomatis ruas kanan juga sama. Jadinya ditulis XZ sama dengan YZ.
Ya, bisa kalian catat ini pembahasannya. Nah, seperti ini. Ya, Adik-adik. Tinggal kalian pause atau kalian screenshot ya untuk pembahasannya. Kakak lanjutkan ke nomor 43. Nah, 43 kurang lebih sama kayak nomor berapa tadi? Nomor 39 ya, hitung-hitungan. Nah, nomor 43. Di sini A sama dengan 4 dikurang akar pangkat 3 dari 0,064 ya. Dikali 3/4 tambah 2 dikali 2/5 pangkat 2. Dan B-nya 12,5% dari 24. Berarti B-nya ini cukup mudah ya, tinggal 12,5% dikali 24. Nah, yang kita fokuskan mencari A-nya. Ya, mencari A-nya. Jadi tadi A-nya gini ya. A sama dengan 4 dikurang akar pangkat 3 dari 0,064 dikali 3/4 ya, tambah 2 kali 2/5 pangkat 2. Nah, ini kita uraikan ya. Jadi A sama dengan 4 dikurang, ini kalian fokusnya ke 64 ini aja ya. Nah, akar pangkat 3 dari 64 berapa? Jadi sama kayak tadi, kalian cari 3 bilangan yang sama, kalau dikali hasilnya 64. Apa? 4 ya. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Berarti akar pangkat 3 dari 0,064 adalah 0,04 ya. Jadi 64 di sini kita ganti dengan 4. Jadinya 0,04 dikali 3/4 ditambah 2 dikali 2 kuadrat dapat 4. 5 kuadrat 25 ya. Nah, lalu yang 0,04 ini kakak ubah ke dalam bentuk pecahan ya, jadinya 4/100. Jadi ditulisnya 4 dikurang 4/100 dikali 3/4 tambah ini langsung dikali ya, 2 kali 4 dapat 8, jadinya 8/25. Jadi ini biar enak kakak ubah ke dalam bentuk per 100 dulu ya. Per 100 dulu. Nah, jadinya di sini 4 dikurang ya. Ini kan 4 dan 4 yang ini bisa kakak coret ya. Jadinya 4 dikurang 3/100. Nah, seperti ini. Plus 8/25. Nah, ini kakak ubah penyebutnya menjadi 100 ya, biar bisa dijumlahkan dengan biar bisa dioperasikan dengan min 3/100 ya. Ini berapa? 8/25 diubah ke dalam bentuk pecahan, tinggal dikali dengan 4 ya. Kenapa? Karena 25 kali 4 dapat 100. Jadi penyebutnya kali 4, pembilangnya kali 4 ya. 8 kali 4 dapat 32. Jadi ini dikali dengan 4/4 ya. Nah, seperti ini, biar penyebutnya sama-sama 100 dengan yang min 3/100 ini. 25 kali 4 dapat 100, 8 kali 4 32/100 ya. Jadinya 4 dikurang. Nah, karena ini per 100 mudah aja kan dibaginya. 3 bagi 100 0,03. 32 bagi 100 0,32. Nah, tinggal dikurang ya. 4 dikurang 0,03 tambah 0,32 dapat 4,29 ya. Jadi A-nya sama dengan 4,29. Terus yang B-nya. Nah, yang B-nya kan 12,5% dikali 24 ya. Dapat 300/100 dari mana? Nah, persen. Persen itu apa? Persen itu sama saja dengan 1/100 ya. 1/100. Persen itu sama saja dengan 1/100, makanya di sini per 100. Nah, terus 12,5 kali 24 dapatnya berapa? 12,5 kali 24 itu 300 ya. Jadi sama dengan 300 bagi 100 dapat 3. Nah, kita dapat di sini A-nya 4,29, B-nya sama dengan 3 ya.
A-nya sama dengan 4,29, B-nya sama dengan 3. Besaran siapa ini? Besaran yang A ya. A kan 4, B 3. Berarti A lebih dari B karena nilai A yang paling besar, atau B kurang dari A karena nilai B yang paling kecil ya. Jadi bisa A lebih dari B atau B kurang dari A. Jadi jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang B ya. A lebih dari B. Ya. Jawabannya yang B, A lebih dari B. Selain itu salah ya. C salah. Kan nilai A dan B berbeda. Terus A sama dengan 1/2 B. Bener nggak? A sama dengan 1/2 B. Silakan tulis gini ya. A sama dengan 1/2 B. A nya tadi berapa? A nya tadi 4,29. Oke, ini maaf ya tulisannya jelek karena ini nulisnya pakai mouse. 4,29 sama dengan 1/2 B. Berarti 1/2 dikali B. B nya tadi 3 ya. Jadinya kan 4,29 sama dengan 1 kali 3 3 ya. Jadinya kan 3/2. 3/2 itu berapa? 1,5. Ini 1 ya, bukan 2. Apakah 4,29 sama dengan 1,5? Salah ya. Jadi yang D itu juga salah. Nah yang tepat yang B ya. 43 jawabannya yang B. Jadi seperti itu ya adik-adik, bisa kalian catat pembahasannya. Nah seperti ini. Oke. Baik, kakak lanjutkan ke nomor 44 ya. 44. Jika A lebih dari B dan C kurang dari B dengan A, B, C adalah anggota bilangan real, maka hubungan A dan C adalah... Oke, ini sangat mudah ya, nomor 44. Nah, nomor 44. Nah, tadi katanya A lebih dari B dan C kurang dari B. Nah, karena C kurang dari B berarti B lebih dari C kan ya. Kan C kurang dari B berarti sama saja dengan B lebih dari C. Nah, terus A lebih dari B, lalu B lebih dari C. Berarti kan ini bisa disambung. Jadinya A lebih dari B lebih dari C. Berarti kan kesimpulannya kan yang ditanyakan di sini hubungan A dan C ya. Nah, maka hubungannya adalah A lebih dari C. Nah, karena A lebih dari C, berarti 2A juga lebih dari C. Kenapa? Ya, ingat. Misal di sini A lebih dari C, A saja lebih dari C loh, apalagi 2 kali A lebih dari C. Misal ini kakak pakai yang simpel aja ya. Misal 2 lebih dari 1. Ini misal yang ini A ya. A nya 2, B nya 1 ya. Kok A dan B sih? Salah ya. Kan ini C ya. Misal A nya 2, C nya 1 ya. 2 lebih dari 1, benar kan ya? Apalagi kalau 2A lebih dari C. 2A lebih dari C. 2A, A nya tadi berapa? Ini A ya, bukan 4. Kalau misal A nya 2, berarti 2 kali 2 jadinya 4 ya. 4 lebih dari C. C nya berapa? 1. Bener juga kan? Nah gitu maksud kakak ya. Jadinya jawabannya yang 2A lebih dari C. Nah yang opsi A. Yang lain salah ya. Misal nih kakak kasih contoh yang salah ya. Yang mana? Yang D, misal yang D ya. Misal yang D. D kan di situ A lebih dari 2C kan ya. Kakak tulis di sini aja. Jadi A lebih dari 2C. Kenapa salah? Ya, A lebih dari 2C. Kita tadi A-nya berapa? Kan tadi kesimpulan yang penting itu adalah A lebih dari C ya. Ingat, A lebih dari C. Nah, A lebih... Kok 2? Oke. A lebih dari 2C. Tadi kesimpulannya adalah A lebih dari C kan ya.
Tadi kita misalkan A-nya 2, C-nya 1. Nah, misal. Berarti di sini kita tulis A-nya 2. Lebih dari 2 kali C. 2 kali C berarti 2 kali 1 ya. Apakah benar 2 lebih dari 2? Salah. Kenapa salah? Karena 2 itu sama dengan 2. Jadi seharusnya ini tanda sama dengan, bukan tanda lebih dari, ya. Seperti itu contohnya. Jadi nomor 44 jawabannya yang A ya. 2A lebih dari C. Lanjut ke nomor 45 ya. Oke, 45 soal terakhir ya. Jadinya pas 1 jam kakak bahas. Nah, jika 81x kuadrat, oh ya, kembali ke nomor 44 ya pembahasannya. Belum kalian catat kan? Nah, jadi seperti ini bisa kalian catat pembahasannya. Nah, bisa kalian catat ya pembahasan nomor 44. Tinggal kalian pause untuk melihat pembahasannya atau kalian screenshot untuk buat catatan kalian ya. Oke, baik, kakak lanjutkan ke nomor 45 ya, soal terakhir yang kakak bahas. Nanti sisanya insya Allah akan kakak buat ya, secara free buat kalian ya. Soalnya kan hari ini hari terakhir untuk pertemuan sama kakak ya. Ya, nanti akan kakak buatkan ke kalian pembahasannya. Lanjut ke nomor 45. Nah, persamaan satunya, jika 81x kuadrat min 36y kuadrat sama dengan 48, terus persamaan 2-nya 3x plus 2y sama dengan 16/3. Maka pernyataan yang sesuai adalah, oke, berarti ini kita otak-atik ya, yang persamaan pertama dan persamaan keduanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, 81x kuadrat min 36y kuadrat sama dengan 48. Lalu yang persamaan 2-nya 3x plus 2y sama dengan 16/3. Nah, per 3 yang ini kan kita bisa pindahkan ke ruas kiri ya. Jadinya dikali 3 kali 3x dapat 9x. 3 kali 2y dapat 6y ya. Jadinya kalau 3-nya dipindahkan ke sini jadinya kan 3 dikali 3x plus 2y. Dapatnya 9x plus 6y sama dengan 16 ya. Nah, ini yang persamaan 2-nya, jangan dilupakan ya. Yang ini. Nah, lalu kita kembali ke yang persamaan pertama. Ya, persamaan pertama. Nah, ingat tadi soal-soal yang sebelumnya yang ada kuadratnya. A kuadrat min B kuadrat itu sama saja dengan A plus B dikali A min B. Nah, jadi 81x kuadrat ini dikurang 36y kuadrat itu bentuknya sama kayak ini, A kuadrat min B kuadrat. Loh, kenapa kak? Nah, lihat di sini ya. 81 di situ sama saja dengan 9 pangkat 2. 36 sama saja dengan 6 pangkat 2. Ya, ingat. Di sini 9-nya pangkat 2 ya. X-nya pangkat 2 juga. Berarti kan bisa kita tulis dalam kurung ya. Jadinya 9x dalam kurung pangkat 2. Nah, yang 6y juga sama. 6-nya di sini pangkat 2, y-nya juga pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2, bisa digabung ditulisnya. Jadinya 6y pangkat 2. Nah, jadi 9x ini adalah A-nya, 6y ini adalah B-nya. Jadinya kan 81x kuadrat min 36y kuadrat itu sama saja dengan kalau ditulis 9x pangkat 2 dikurang 6y pangkat 2. Dengan 9x ini adalah A-nya, 6y ini adalah B-nya ya. Jadinya seperti ini ya. Bentuk baru dari 81x kuadrat dikurang 36y kuadrat ya. Jadi yang ini kakak ubah ke sini ya. Nah, jadi ini A-nya, ini. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Ya. Jadi ini sama saja dengan
9x plus 6y dikali 9x dikurang 6y. Nah, tadi ini sama dengan berapa tadi? Diketahui. Ini sama dengan 48. Jadi ini kakak ganti dengan 48 ya. Sama dengan tadi diketahui di soal ya, 9x plus 6y sama dengan 16. Jadi yang ini kakak ganti dengan 16 ya. Dikali 9x dikurang 6y. Nah, lalu 16 ini kakak pindahkan ke ruas kiri. Jadinya dia kakak pindahkan ke ruas kiri ya. Jadinya dia menjadi pembagi. 48 dibagi 16 sama dengan 9x kurang 6y. 48 bagi 16 berapa? Dapat 3 ya. Jadinya 3 sama dengan 9x dikurang 6y. Nah, terus 3 ini bisa kan kakak pindahkan ke ruas kanan. Jadinya kan menjadi pembagi ya. 9x kurang 6y per 3. Jadinya ini sisa 1 ya. Nah, sisa 1. Dapat 3x min 2y dapat dari mana tadi? Nah, tadi kan, nah kalau kakak tulis kan jadinya gini ya. 1 sama dengan 9x dikurang 6y per 3 kan ya. Nah, 3-nya kan kakak pindahkan ke ruas kanan tadi. Jadinya kan menjadi pembagi. 9x bagi 3. Nah, gini aja. 9 bagi 3 dapat 3. Jadinya 3x di sini. Dikurang 6 bagi 3 berapa? 2. Jadinya 2y di sini ya. Jadi 1 sama dengan 3x kurang 2y atau 3x kurang 2y sama dengan 1. Nah, gini ya. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi 1 sama dengan 3x kurang 2y atau 3x kurang 2y sama dengan 1. Ada nggak? Nah, ada yang C. 3x kurang 2y sama dengan 1. Jadi 45 jawabannya yang C ya. Nah, cukup mudah kan ya, nomor 45. Oke. Kakak hapus dulu biar bisa kalian catat. Nah, seperti ini 45. Oke, bisa kalian catat pembahasannya di sini. Oke, baik adik-adik. Sekian dulu pembahasan dari kakak untuk paket soal BRB 2. Nanti sisanya akan kakak buat terpisah ya, biar paket soal BRB 2 tetap kalian dapat secara penuh pembahasannya untuk yang bagian TIUH ya. Nanti akan kakak bagikan kalau sudah selesai kakak buat video pembahasannya. Jadi kalau misal ada yang mau kalian tanyakan dari nomor berapa tadi? 31 sampai 45 bisa kalian tanyakan ke kakak ya. Jangan malu bertanya pokoknya. Jadi kalau misal bingung silahkan ditanyakan ke kakak. Atau ada pembahasan kakak yang masih membuat kalian bertanya-tanya ini kenapa, bisa langsung tanyakan ke kakak juga ya. Biar kakak bahas secara lebih detail lagi ke kalian ya yang bertanya ke kakak. Oke. Jadi sekian dulu adik-adik pembahasan dari kakak kali ini. Ya, intinya apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kakak. Jangan malu-malu. Bisa secara telepon, WA, PM, video call ya, bebas ya. Yang penting kalian bertanya ke kakak kalau misal bingung. Dan video pembahasan ini bisa kalian tonton berulang ya setelah live-nya selesai ditayangkan. Kalau lagi live kan nggak bisa dicepetin ya, cuman bisa dimundurin sama di pause. Oke. Selamat siang adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.